Cedera bocah trinokular itu hampir sepenuhnya diperbaiki di bawah infiltrasi terus-menerus kehidupan Shinto. Saat ini kontak, piton raksasa memiliki kepercayaan pada Luo Zeng dan Feng Ye, dan akan meninggalkan bocah bermata tiga sendirian untuk perawatan mereka. Setelah kerang raksasa pergi, mereka mengumpulkan beberapa bunga eksotis dalam gelap. Meskipun tidak mengerti cara pemurnian alkimia, tetapi dalam gelap selama bertahun-tahun hidup, secara alami memahami penggunaan bunga dan tanaman. Piton raksasa mengirim tanaman-tanaman ladang gelap ini dan mengingatkan mereka pada Luo Zeng. Setelah Luo Zeng mengerti artinya, dia hanya memperlakukan jus rumput dan kemudian memberikannya kepada bocah bermata tiga itu. Saya tidak tahu apakah bunga dan tanaman ini telah memainkan peran, atau efek kehidupan Shinto. 10 hari kemudian, 3 mata bocah bermata tiga itu akhirnya terbuka. Dia berbalik dari tanah dan melihat sekeliling, dan berkata dengan takjub, aku baik-baik saja. Bocah trinokular itu awalnya mengira dia sudah mati. Kalajengking raksasa menanggapi dengan kepala besar dan senyum di wajahnya. Bocah trinokular itu menatap kerang raksasa dan bertanya, apakah Anda membawa saya kembali untuk menyembuhkan saya? Hei! Temperamen kalajengking itu begitu tebal sehingga ia menggelengkan kepalanya. Bocah trinokular itu benar-benar dibawa kembali olehnya. Pada hari yang sama, setelah bocah trinokular masuk ke area penambangan kristal yang terbakar, ia menemui pengepungan monyet hitam. Bocah trinokular itu bukan yang pertama berurusan dengan monyet hitam. Kapan masalahnya? Tetapi kali ini monyet hitam hampir keluar dari sarang mereka dan menunggu sampai bocah trinokular itu terperangkap dalam pengepungan sebelumnya dari bawah itu tidak baik. Dia hampir bergegas keluar dengan napas lega. Meskipun dia akhirnya bergegas keluar dari area penambangan kristal yang terbakar, tetapi monyet hitam mengejarnya, menggigit darah dan dagingnya sepanjang jalan, akhirnya jatuh ke tanah, berbaring di genangan darah, dan ulas sanca raksasa meraih pada saat yang penting. Setelah menangkap bocah bermata tiga itu, dia melarikan diri. Tetapi para raksasa berpikir bahwa orang yang menyelamatkan bocah bermata tiga itu adalah Luo Zeng, bukan itu. Itu menggunakan jari besar untuk mengklik Luo Zeng dan berkata, dia, membantu, kamu. Bocah trinokular telah bersama kerang raksasa untuk waktu yang lama, dan setiap kata yang diutarakannya jelas. Dia mendengar bahwa Luo Zeng menyelamatkan dirinya sendiri dan wajahnya penuh keraguan. Karena kondisi fisiknya sendiri, ini tidak mungkin. Lalu dia meliriknya dan melihat ada pohon besar di sekitar rumah kayu itu. Setelah menemukan pohon dua warna hitam putih, matanya melotot. Luo Zeng dan Feng Ye dan dia bukan orang dunia, tidak peduli apa artinya menyelamatkan jiwa bagi pihak lain. Itu seperti kabut asap untuk bocah bermata tiga, dan itu adalah keberadaan beracun. Tapi setelah pohon ini, situasinya berbeda. Kamu makan buah hitam itu? Tanya bocah bermata tiga yang menatap Luo Zeng. Luo Zeng ragu-ragu, dan mengangguk, makan. Bocah laki-laki bermata tiga itu tersenyum dingin dan terus bertanya, karena kamu sudah makan buah hitam, seharusnya ada banyak kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Kamu akan tinggal di sini untuk menyelamatkanku. Apa artimu? Setelah makan buah yang gelap, Luo Zeng dapat sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan yang gelap, cukup untuk meninggalkan berbagai cahaya lilin. Setelah Anda menyeberangi jembatan kayu dan melarikan diri ke daerah gelap, bahkan ulas sanca raksasa tidak memiliki cara untuk mengambil Luo Zeng dan Feng Ye. Tetapi mereka tidak melarikan diri tetapi tetap di sini untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Katakan. Bocah laki-laki bermata tiga itu mengeluarkan suara nyaring, matanya terbuka di dahinya, dan lampu hijau menyala, jejak cahaya hijau ditembakkan dari Cao Lu. Lampu hijau tidak hanya bisa menembus jiwa, tetapi bahkan tubuh Luo Zeng bisa menembus dalam sekejap. Hei! Setelah dada Luo Zeng menembus lampu hijau, itu langsung ditarik ke udara oleh cahaya. Hei! Hei! Raksasa itu menjerit dua jeritan, dan tidak menyangka bahwa setelah bocah bermata tiga itu bangun, ia akan melapor kepada Luo. Kalian, bagaimana ini bisa dilakukan? Dia menyelamatkan hidupmu. Feng Ye berdiri dan berteriak. Pungutan Tian Luo ini telah menghemat banyak energi untuk menyelamatkan anak ini. Meskipun hanya mempromosikan etika Shinto, masih menghabiskan waktu dan tenaga untuk berhenti setiap malam, dan bocah bermata tiga itu bangun dan akan menjadi musuh. Anak laki-laki bermata tiga itu mengabaikan lagu Phoenix, dan ketiga matanya menatap Luo Zeng. Wajah Luo Zeng tidak banyak berubah. Rasa sakit pada tubuh telah ditembus. Dia masih bisa menanggungnya. Dia mendengarkan Luo Zeng dan bertanya, kamu sendirian di wilayah gelap? Bocah trinokular itu tidak tahu mengapa Luo Zeng memiliki pertanyaan ini. Dia berkata dengan wajah dingin, ada apa? Kamu tidak punya teman, dan keluarga? Luo Zeng bertanya lagi. Teman? Keluarga? Dua kata ini sangat aneh bagi bocah trinokular itu. Saya benar-benar ingin mengatakan seorang teman. Satu-satunya teman di domain gelap mungkin adalah raksasa ini. Jika itu adalah teman dari keluarga yang sama, keluarganya, dia benar-benar tidak pernah memilikinya. Jika itu adalah teman dari keluarga yang sama, keluarganya, dia benar-benar tidak pernah memilikinya. Beberapa orang mengatakan bahwa perjuangan antara dunia ibu dan pihak lain itu kejam, dan itu hanyalah pediatri dibandingkan dengan wilayah gelap. Dalam domain gelap, tidak ada perbedaan ras. Dari awal kelahiran, itu disiram tak terhingga, dan sejumlah kecil yang beruntung yang selamat dari kematian yang tak terhitung jumlahnya lebih mungkin bisa mendapatkan panggilan organisasi. Bocah bermata tiga itu memanjat langkah demi langkah. Dalam ribuan langkah sebelum ini, selama dia mengambil langkah yang salah, dia akan jatuh ke dalam kematian-kematian abadi. Pengalaman panjang dan kejam telah membuatnya kehilangan kemampuan untuk percaya. Dalam pikiran bocah trinokular itu, Luo Zeng dan Feng Ye dikunci di sini olehnya, dan mereka harus dipenuhi dengan kebencian. Ketika dia sekarat, kedua pria itu tidak hanya tidak melarikan diri tetapi juga menyelamatkan diri mereka sendiri. Pasti ada konspirasi lain. Saya menjelajahi domain gelap, tidak hanya untuk mendapatkan token pihak lain,
tetapi juga ingin tahu tentang domain gelap, lanjut Luo Zeng. Pada awalnya, kami berniat untuk melarikan diri. Sebenarnya, kami siap, tetapi saya pikir Anda tidak terlihat sangat buruk. Itu adalah teman yang berteman, dan saya secara alami memilih untuk menyelamatkan Anda. Seorang teman yang pantas dicoba. Ketika gadis itu mendengar Luo Zeng, wajahnya tidak nyaman, tetapi beberapa hal di hatinya tersentuh. Jika orang ini benar-benar berpikiran demikian, maka pikirannya pasti sakit, dan bocah bermata tiga itu berpikir diam-diam. Saya tidak tahu mengapa, bocah trinokular itu merasa bahwa orang-orang seperti itu tidak mengganggu. Wajah aslinya yang kaku dan dingin menjadi sedikit lebih lembut. Mata ketiga di depan dahi sedikit dilirik. Lampu hijau yang melewati Luo Zeng menghilang. Luo Zeng membanting dan membanting dari udara. Selanjutnya, bocah trinokular itu mengambil sepotong buah putih dari pohon dikala hitam dan putih dan mengirimkannya ke Luo Zeng. Selama kamu mau membantuku terus membuat lilin, aku bisa memberimu lebih banyak kebebasan. Buah-buahan gelap ini memungkinkan Luo Zeng berjalan bebas dalam gelap.